Teka-teki apakah Inara benar-benar melakukan perselingkuhan dengan pria beristri memang masih harus dibuktikan di meja hijau. Apalagi mantan istri Virgon ini sudah resmi dilaporkan Wardatina ke Polda Metro Jaya. Saat bersamaan di tempat berbeda, istri Siri, dai kondang Habib Bahar bin Smith Helwa Bahmid pun kemarin akhirnya buka suara di depan juru warta. Ditemani tim juru belanya, Helwa bahkan siap menggugat status pernikahannya dengan Habib Bahar Smith lewat pengajuan isbat nikah agar status pernikahannya setara dengan istri-istri sah-HBS lainnya. Walaupun secara agama ini sah, namun secara negara dia tidak tercatat. Untuk menjelaskan status hubungan hukum Helwa dengan Bahar bin Smith, maka ya di sini kami akan mengambil langkah hukum, ya kan, yaitu untuk isbat nikah. Tiba-tiba dia mengirim foto sekali dilihat. Terus aku nanya, itu apa Habib? Kata dia ini surat permohonan cerai. Terus dia bilang, kenapa sampai saya mengirim ini? Karena saya lagi sendiri. Dia ngomongnya seperti itu. Kalau secara logika, kalau laki-laki udah mengucapkan talak dari mulutnya sendiri itu udah jatuh talak dong. Jadi kalau secara agama kan udah cerai. Kalau secara hukum kan belum resmi. Tinggal prosesnya. Jadi makanya dia ngirim surat permohonan cerai ke saya. HBS memang mencintai anak saya dan dia bilang kepada saya, hanya Helwa satu-satunya perempuan yang dia cinta karena dia sudah tidak punya istri dan ini istri terakhir HBS. Untuk yang hal-hal kayak kenapa dia bisa kayak gitu, dia cukup jauh sama aku, nggak tahu gitu. Kenapa bisa mau tuh nggak tahu jawabannya. Di momen itu, lagi-lagi Helwa juga menepis anggapan jika ia telah memberikan kesaksian yang syarat fitnah dan bohong. Sebaliknya, Helwa dan ibundanya Hairiyah Al-Katiri justru menuding istri pertama HBS, yakni Fadlun Faisal Bogoitslah, yang dinilai Helwa tak tahu apa-apa tentang penderitaan yang dialami selama setahun menikah dengan HBS. Aku awalnya udah bilang, udah ngomong juga sama beliau kan, nih Habib, aku maunya kasih nafkah tuh per bulan biar aku tahu. Di situ dia nggak jawab, dia malah mengalihkan pembicaraan. Kalau aku melahirkan tuh beliau ada di situ. Ternyata semuanya bohong. Beliau cuma datang mengajan anaknya beliau. Dia malah ngomong kecuali aku ngasih dia 6 anak, baru dia selamanya bersama saya gitu. Kayak itu ada di aku, mungkin aku jauh lebih emosional daripada yang aku tanggepin gitu loh. Di ngeliat perempuan diginiin sekalipun bukan sama alim ulama itu ya tetap aku sakit hatinya, ya udah sama gitu loh. Ini kok modusnya sama. Ketika pernikahan atau apa, handphone itu disita. Betul. Ini apa? Ini kan berarti ada etikat yang tidak baik gitu loh. Apalagi statement HBS kemarin mengatakan haram hatiku untuk perempuan yang lain, tapi maaf, ininya kemana-mana gitu loh. Ya, sebelumnya istri pertama HBS yang karib disapa Luna sempat menepis semua tudingan rival madunya secara eksklusif di depan tim kami. Selain soal nafkah, Luna menuding ekspektasi Helwa menikahi suaminya terlalu berlebihan hingga akhirnya berujung kekecewaan. Karena dia harus paham, dia nikahnya dengan pendakwah, bukan cuma milik istri, milik umat juga. Malam kan harus ceramah, dakwah. Kurang apa? Gak mendasar. Lebih dari cukup ya, maksudnya dia dilayanin, dia nggak perlu harus kerja apa segala macam, nggak ada santri yang standby untuk dia mau minta tolong minta ini, udah ada yang bantuin. Semuanya bohong. Dia tuh nggak tahu apa-apa, dia tuh cuma mau dia cuma ngambil HP-nya suaminya terus berkeluar-keluar di sosial media, kayak seakan-akan dia itu yang tersakiti, dia yang terjolimi, padahal aku yang ngerasain. Sebelum ini viral, seminggu ini belum dia viralin, dia tuh udah kasih tahu ke anak santri yang memang waktu itu pernah tinggal sama dia sampein kalau tanggal 15 nanti lihat aja saya bakal hancurin Habib Bahar. Dan kata dia mau seakan-akan kayak skenario-nya dia biar mendramatisir banget gitu kan. Saya yang tahu, bukan siapa-siapa dengan saya. Jadi tidak perlu mau membeberkan masalah yang tidak masuk di akal. Helwa
sendiri seolah hakul yakin tak akan mundur selangkah pun untuk memperkarakan HBS ke jalur hukum, termasuk melaporkan Luna atas tuduhan pencemaran nama baik. Lantas bagaimana reaksi kubu HBS? Kamu lihat postingan itu dulu, postingan apa itu, Fadlun itu. Lagi pojokan kalian itu, katanya kalian ini harus dikandangkan. Namanya manusia masa disamakan dengan binatang. Ya siapapun, saya atau rekan-rekan media juga kalau dikatakan binatang pasti marah. Untuk Mas Bahar, to be honest, kalau misalnya emang Anda nggak kuat urusan perempuan, dalam agama kami kan ada yang namanya puasa Senin Kamis sama puasa Daud. Puasalah. Kamu kok ganteng-ganteng nggak bisa puasa sih? Itu dari aku. Saya nggak terima ya, kalian pojokin mama saya dan saya, terus ngata-ngatain mama saya dan saya. Aku akan menuntut kalian. Kalian. Untuk HBS cukup sampai di sini. Ya, tidak nanti. Nggak ada mediasi damai, nggak ada mediasi damai. Nggak ada. Mama. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, selebgram Jennifer Koppen lagi-lagi bentrok dengan netizen gara-gara dituding tidak menggubris curhatan mertuanya Yaya Kamari yang kangen cucu. Koppen seolah dituding sebagai mantan menantu durhaka oleh netizen. Karuan saja janda Daliwasing itu meradang di media sosial. Gak digubris. Kak, kita punya WhatsApp loh. Kalau kangen sama Kamari tinggal terbangkan ke Jakarta dekat 1 jam. Kamu kalau nggak tahu apa-apa jangan so quick to judge. Semua salah aku, kenapa Kak? Karena kebetulan bukan aku yang meninggoy, jadi aku yang paling disalahkan. Mungkin kalau kebalikannya baru aku yang dikasihanin ya. Demikian jawaban Koppen atas kritikan netizen yang diduga masih kerabat dengan Mama Yaya alias Ibunda Daliwasing. Mantan adik ipar dan ibu mertua Koppen begitu terpukul melihat jawaban Koppen di media sosial. Terkejut sama balasan Mamari, gak ada yang tahu lukanya sedalam apa. Karena mereka hanya menyindir Koppen atau Mamari dengan kalimat yang tidak provokatif. Kerabat Mama Yaya hanya mempertanyakan mengapa Koppen gercep memposting foto atau video kegiatan Kamari. Jika yang mengaku kangen adalah Mama Jusa atau mamanya Justin Hubner, calon ibu mertuanya. Merasa Mama Jusa disenggol, Koppen langsung emosi jiwa. Maaf ya guys, emosi banget sebenarnya kalau lu bermasalah sama gue nggak apa-apa. Tapi kalau udah bawa-bawa mak bapaknya Jusa, yang nggak ngerti apa-apa main sosmed aja jarang. Malah diketawain, dijatuhin. Ya maaf ya, gue emosi karena mereka sangat menyayangi anak gue, nganggep anak gue kayak cucu sendiri, dan menerima kita dengan apa adanya, malah digituin. Demikian balasan Koppen pada pihak-pihak yang iri dengan kedekatannya dengan mamanya Justin Hubner. Meski sempat putus sambung, hubungan Koppen dengan pesepak bola asal Belanda itu semakin intens. Rencananya tahun depan, Koppen dan Hubner akan menghalalkan hubungan mereka. Kabarnya setelah menikah, Koppen akan memboyong Kamari untuk tinggal di Eropa bersama Hubner. Pengantin baru rasa lama. Komedian Fahmi Bo akhirnya resmi menikah ulang dengan Anita Hairiyah pada 23 November 2025. Rumah kontrakan Fahmi Bo di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat nampak sesak dipenuhi oleh keluarga, penghulu, dan saksi. Bang Fahmi, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sedang pengen cepat-cepat ijab kabul biar lega, biar punya istri lagi. Jadi yang mantan yang baru sama aja nih ya? Sama aja. Cuma bedanya ijab kabul lagi. Ya mengizinin lagi biar bisa bareng lagi lah.
biar bisa kumpul lagi bareng keluarga sama abang. Assalamualaikum pemirsa, mohon doanya ya, hari ini mau ijab kabul, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Setelah kedua mempelai siap, prosesi ijab kabul dimulai. Ustadz Fatullah melakukan video call dengan adik laki-laki Bu Anita untuk meminta kuasa secara lisan agar dirinya bisa menjadi wali nikah. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nita Anita Heria binti Asif Suhaili dengan mas kawin sebesar 2,1 gram dibayar tunai. Bang Fahmi ini baru talak 1 karena belum talak 3. Cuma yang menjadikan PR di sini adalah sudah melewati masa iddah 3 bulan 14 hari. 3 bulan 14 hari itu sudah lewat, bahkan bertahun-tahun. Nah, makanya ketika ingin rujuk kembali perlu adanya proses ijab kabul kembali. Fahmi dan Nita juga sempat video call dengan Raffi Ahmad yang tengah berada di luar kota terkait tugasnya sebagai staf sus Presiden bidang pemuda dan pekerja seni. Meski begitu, Raffi berjanji akan memberikan kado secara langsung setelah berada di Jakarta. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang penting doanya aja. Nikahnya di mana? Di kamar. Iya, tuh banyak. Yang penting sehat selalu. Ada wartawan nanya Kak. Iya. Mari Bang, Bang. Ini A. Iya. Sip. Aku ini aja kasih kado pernikahan deh. Kasih ya. Alhamdulillah, makasih ya. Kadonya aku kasih langsung kalau aku dari Jakarta ya. Alhamdulillah ya. Amin, makasih. Hati-hati di jalan ya, jaga kesehatan. Tapi udah sehat kan? Iya, tinggal masih terapi aja, masih terapi terus. Tinggal kakinya aja. Lagi belajar berdiri. Meski lidahnya sempat pelo saat terjangkit stroke ringan, Fahmi Bo cukup lancar mengucapkan ijab kabul. Anak bungsu Fahmi Bo dan Nita nampak bahagia melihat kedua orang tuanya bersatu kembali. Ya seneng, udah bisa kembali lagi akhirnya. Kamu ada kado spesial buat ayah? Gak ada lagi. Gak ada. Kadonya doa aja nanti. Bagi Fahmi dan Nita, pernikahan yang kedua ini sekaligus untuk menghindari fitnah. Lantaran beberapa bulan terakhir, Nita lah yang merawatnya. Dengan surat resmi rujuk, Nita bukan lagi mantan istri yang datang untuk merawat Fahmi, tapi sudah resmi menjadi penghuni kontrakan pendamping Fahmi. Udah nenek-nenek kakek-kakek, katanya jadi malu. Semua masa lalu udah buang aja masa lalu yang suram-suram, yang jelek-jelek buang aja. Sekarang kita ke depannya aja, kita lihat. Makasih banyak ya udah kehadirannya, doanya, ya, supportnya selama ini untuk kesembuhannya ayah. Ya, udah ngikutin dari tadi sebelum akad nikah sampai akad nikah sampai sekarang ya. Pokoknya makasih buat pemirsa. Selamat kepada Bang Fahmi dan Mbak Nita, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, kasih sabar terus buat Mbak Nita, ngerawat, pahalanya, ladang pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan dijamin surga sama Allah karena merawat suami yang sedang sakit. Selamat untuk ayah sama mama, udah rujuk lagi. Semoga langgeng teruslah sampai akhir hayat.